ekonomi nggak terlalu terasa. Ada, tapi nggak terlalu terasa. Kenapa? Karena waktu itu bias antara ini karena pandemik atau ini karena Perang Dunia I. Termasuk pengaruhnya ke bursa saham. Waktu itu US market sudah ada. Saya belum menemukan hubungan ke Dow Jones, saya belum punya datanya. Tapi kalau ke S&P sudah ada. S&P saat pandemik itu selama 4 gelombang itu, S&P turun 24% saja. Dari highest ke lowest 24%, 1920 S&P sudah rebound lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau mau disamakan dengan Spanish flu, malah nggak dapet. Karena bursa saham saat itu nggak turun kencang. Yang paling turun kencang 1932, mulai 1929. Tapi kalau saya pakai data inflation rate, nggak match juga. Karena 10 tahun terakhir, di 2010 sampai 2019, Amerika aman. Oke. Kira-kira begitu ya. Sekarang kita pakai data ini. Ini apa yang menyebabkan ekonomi kolaps? Ini saya dapat di salah satu jurnal ekonomi juga, jurnal ekonomi di Amerika. Ya, what caused the economy to collapse? Ini menerangkan kondisi apa yang menyebabkan 1929 itu kolaps. Sehingga menyebabkan Great Depression dari 1932 sampai 1935 itu ya. Nah ini ya, saya tidak usah terlalu detail jelaskan, tapi kira-kira begini. Saya singkat aja. Yang paling pertama kali adalah interest rate 1927 itu rendah banget karena Fed melihat inflasinya yang minus, dia mau pompa daya beli. Tapi waktu itu entah kenapa strateginya salah. Interest rate yang kecil itu diambil oleh korporasi, jadinya diambil oleh korporasi untuk kegiatan bisnis dia. Jadinya malah nggak tepat sasaran. Yang ada adalah korporasinya waktu itu overproduction. Nah ini ada ya, overproduction. Setelah low interest rate, overproduction. Company made more goods than could be sold. Jadi barang yang diproduksi lebih banyak, nggak bisa dijual, nggak ada yang beli. Nah, ini ya, terus distribusi kekayaan ini, falling demand. Nah ini, too many goods unsold, production was cut back, and employee was laid off. Jadi kira-kira setelah nggak ada yang beli, perusahaan tutup atau perusahaan mengurangi karyawan. Udah menjadi bola salju kan, banyak yang nggak punya pendapatan, nggak bisa beli barang. Setelah barang nggak terbeli, perusahaan turun lagi, muter lagi, akhirnya terjadilah depresi itu. Nah, ini dari sisi ekonomi realnya. Nah, sekarang dari sisi bursa saham. Saat itu dijelaskan begini, antara kondisi real yang ini nih, yang grafik sebelah kanan nih, yang barusan saya jelaskan, ini ternyata jalan bersamaan dengan anjloknya bursa saham. Jadi bursa saham itu ternyata memperparah. Apa yang menyebabkan bursa saham itu anjlok? Jadi, semenjak 1920, bursa saham itu kenceng naiknya. Kenceng. Nyetak all time high terus. Kenceng naik terus. Sampai dengan 1928 awal, itu masih kenceng. Nanti teman-teman bisa cari, ya. Saya juga punya datanya. Ada namanya margin debt. Margin debt itu adalah utang margin. Teman-teman yang punya rekening margin, yang pakai uang margin, itulah namanya margin debt, ya. Jadi orang yang punya uang untuk trading saham, dia punya uang 100 juta, tapi beli sahamnya 200 juta. Yang 100 juta itu margin debt, gitu ya. Tahun 1927, 1928, datanya ada, itu valid. Margin debt di bursa Amerika itu 10 kali, teman-teman. 10 kali. Jadi pada saat itu orang punya duit 100 dolar, mereka rata-rata hold sahamnya 1000 dolar. Seharga 1000 dolar. Jadi bayangkan, bursa saham yang all time high itu ternyata disokong oleh margin debt. Dan margin debt-nya
Nggak main-main, 10 kali dari modal. Semua kondisinya begitu saat itu. Yang dipakai uang siapa? Yang dipakai uang bank. Jadi broker pinjem dari bank pinjemin ke broker pinjemin ke investor. Investor pakai margin debt. Posisi 1928 margin debt-nya 10 kali. Nah, ya, terus detailnya ada ceritanya. Jadi saat 1929 itu ada salah satu hedge fund lumayan besar, dia buang sahamnya karena ada perlu untuk bayarin hutang margin. Jadi ada problem real di bank. Nah, problemnya ini nih, low interest rate segala macem, orang nggak punya duit, terus banknya mulai keteteran likuiditas mungkin, banknya narik duit dari broker. Terus akhirnya waktu itu ada yang jual barang buang karena harga sahamnya turun drastis. Akhirnya terjadi bola salju. Ya, yang punya margin karena harga saham yang dibeli turun, habis dibuang orang, dia mau nggak mau cepet-cepetan buang saham yang lain yang bisa nutupin margin. Akhirnya berantai, jatuhlah market itu sampai minus 70 atau 80% itu market. Nah, itulah yang terjadi di tahun 1929 sampai 1932. Jadi teman-teman bayangkan margin debt-nya itu 10 kali. Oke, hari ini berapa? Hari ini jauh tidak sebesar itu. Ya, saya ada angkanya. Tadi mau saya tampilin di sini terlalu banyak ya. Saya adalah nanti saya kasih. Tapi kira-kira begitu. Jadi kalau mau menyamakan hari ini dengan 1929, sudah banyak nggak samanya. Ya, inflation rate-nya beda. Terus kondisi ini juga beda nih. Ini daya beli. Apakah sekarang daya beli nggak ada? Yang jelas ada, orang inflasinya aja masih positif kok. Kan gampangannya lihat inflasi aja. Apalagi nih, setelah COVID, daya beli mulai turun, dihajar cetakan uang dari Fed kan, orang belanja lagi. Masih akan inflasi lagi. Ini teman-teman lihat, kalau inflasinya masih positif, artinya daya beli masih ada. Karena harga saham masih ada, harga barang-barang real masih ada yang naik. Gitu. Kita ngomongnya agak makro ya. Kalau ngomong mikro, Pak, yang ini turun, tapi kan tetap ada yang naik karena posisinya kan plus inflasinya. Gitu. Jadi, kesimpulan saya adalah, buat saya, view saya, US aman dari depresi. Itulah kenapa saat April kemarin saya beli saham. Bank BTN beli di 800, LSIP beli di 700, terus kemudian banyak dan beberapa sudah rebalancing ya, artinya memang kita beli di bawah semua. Teman-teman IC itu ya belinya benar-benar di bawah semua sih. MAFI dia beli di 400, CPRA juga 400, pokoknya di bawah semua lah itu bulan-bulan April itu. Karena kami cukup optimis bahwa US market nggak depresi, dan benar sekali akhirnya marketnya naik. US market saat ini kalau kita mau lihat gambarnya, bagaimanapun juga kita mesti ngomong bahwa V-shape recover gitu, membentuk huruf V, bukan U-shape bahkan, atau L-shape. Sekarang bagaimanapun juga tetap V-shape. Bahwa hari ini koreksi kita belum tahu nanti ditutup berapa, atau minggu depan naik apa turun kita belum tahu. Tapi kondisi marketnya sudah naiknya sudah tinggi. Bahkan Dow Jones itu sudah 27.000. Teman-teman mesti tahu 27.000 itu adalah level Dow Jones tahun 2019 dikala ekonomi mereka nggak ada apa-apa. Itu 27.000. 2020, 2019 akhir mereka naik ke all time high dia itu 2829. Bahkan Nasdaq. Kalau Dow Jones itu kan indeks bentukan ya. Sekalian nih saya share ya. Dow Jones itu indeks bentukan teman-teman, DJI itu. DJI itu bukan bursa saham, itu indeks bentukan kayak Kompas 100, IDX 30, LQ45 gitu. Yang bursa saham itu Nasdaq itu. Nasdaq itu bursa saham, Nasdaq itu IHSG, Bursa Efek Indonesia gitu. Nasdaq tuh all time high loh. Microsoft naik, Apple naik, Tesla naik. Gitu. Jadi ya gimana pun kita mesti ngomong bahwa yang beli kemarin bottom ya hari ini tenang, mau koreksi pun paling koreksi maksimal kan 6-7%. So kita masih aman. Ya sekarang saya lanjut.
Oke, tadi tesis menyamakan dengan Spanish flu sudah nggak bisa. Samakan dengan Great Depression waktu 1929 sudah nggak bisa. Terakhir mau nyamakan dengan 2008. Oke, kalau mau menyamakan dengan 2008, saya ikuti juga. Ya, saya ikutin juga ya di sini ya. Ini yang atas ini grafik 2008 sampai 2010. Ini pada saat marketnya crash tahun 2008. Yang warna merah tuh IHSG, yang warna ada biru nih berarti yang candle ya. Yang candle itu si DJI, Dow Jones. Sorry, IHSG bukan merah ya. IHSG warnanya apa nih? Orange. Oke, ya. Crash ya. Nih. 15 September 2008 Lehman Brothers bangkrut. DJI-nya koreksi minus 4%. Lihat ya, teman-teman lihat ya. Nanti di slide selanjutnya biar nyambung. Teman-teman lihatin di sini. 2008 awal sampai dengan April, Juni, IHSG koreksi ya. Sepakat ya, IHSG koreksi dalam. Teman-teman mesti ingat pada saat itu di Indonesia tidak terjadi apa-apa. Nggak ada apapun. Ekonomi baik-baik aja, semuanya indah. Oh, nggak berapa-apa. Saya waktu itu belum kena bursa saham, tapi saya ingat saya waktu itu menjalankan bisnis. Saya handle perusahaan saya, nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Tapi bursa saham turun. Kok bisa turun? Nah, kita kembali lagi ke slide awal tadi, bahwa US benchmark itu penting. Mau sebaik-baik apapun Indonesia, tapi kalau US-nya ngedrop, udahlah ya, dia juga ikut jeblok. Ya, lanjut ya. 29 September 2008, House Representative menolak penyelamatan DJI. Waktu itu ada usulan dari pemerintah, kayak stimulus gitu loh, ditolak sama House Rep. DJI koreksi lagi, minus 7%. Dan itu koreksi terbesar ya, dalam sehari. Disamain dengan kemarin tuh, kasus Maret kan juga tuh. Turun set, anjlok. Terus, tanggal 13 Februari 2009, Kongres akhirnya menyetujui program recovery dan ditandatangani Obama pada tanggal 17 Februari 2009. Oke, ini ya. 13 Februari 2009 ditangani tanggal 17 Februari. Setelah tanda tangan itu, ya, Dow Jones masih turun lagi, teman-teman. Tapi lihat ini, IHSG-nya lihatin. IHSG itu akhir 2018, dia mulai naik nih. Nih lihat nih, ya. Di atas angka 2009 itu kan sudah naik IHSG. Setelah itu terus naik terus tuh IHSG. Setelah Kongres menyetujui, dia masih turun nih. Dia tuh masih turun, saya hitung tuh kira-kira ada sebulan. Ada 20-an hari bursa. Itu Dow Jones masih koreksi, tapi koreksinya sudah nggak besar. Dia koreksi, terus kira-kira di bulan Maret itu Dow Jones tuh mantul. Tanggalnya berapa saya mesti cek lagi, tapi dia naik. Naik terus sudah, naik terus nih. Ya, sudah nggak ada berhentinya. Naik terus, sudah nggak ada berhentinya sampai hari ini. Tentu udah ya koreksi-koreksi, naik koreksi, tapi wah sampai dengan hari ini ya sudah jauh. Saat itu Dow Jones kan sekitar 10.000, sekarang Dow Jones berapa? Jadi udah naik berkali-kali lipat. Kira-kira begitu. Itu 2008 sampai 2010. Sekarang kita lihat Dow Jones 2020. Sama nih kondisinya, turun. Nah, tapi dia naik dulu. Ini kan dia akhir Maret kan sudah naik ya. April udah naik nih. Saya lupa tanggalnya berapa kemarin bulan April. Tapi di sini Kongres sama nih, Kongres menyetujui 484 billion. Ya, 484 miliar US relief package. Ya, stimulus lah kira-kira begitu. Sudah ditandatangani Trump pada waktu itu pertengahan April kalau nggak salah, tanggal 19 atau berapa, nanti coba dicek. Setelah hari itu,
hari itu posisi Dow Jones itu 23.000. Setelah itu naik terus tuh sampai hari ini. Ya. Oke, kalau disamakan ke 2008, ya sudah cuman begini. Mau disamakan apanya lagi? Mau dipaksa untuk terus anjlok? Nggak bisa, orang harga sahamnya udah, indeksnya udah naik. Gitu loh. Oke ya, lanjut. Terus, apalagi yang bisa kita jadikan acuan? Oke ya. Global ekonomi sudah di restart. Pertama nanti bulan Maret dan bulan Mei dan bulan Juni nanti tinggal teman-teman update lagi. Saya belum update datanya, tapi kira-kira on track sih. Ada naik turun, tapi naik turun tuh angkanya angka recover, bukan angka anjlok seperti waktu COVID pertama kali. Saya mau lihat ini grafik pertama. Ini angka import batu bara di China. Kenapa saya pakai import batu bara Cina? Karena Cina itu leading indicator dunia untuk aktivitas ekonomi. Kali Cina aktivitas ekonominya normal, artinya dunia normal. Kenapa? Karena Cina itu barangnya hampir mayoriti diekspor, bukan dikonsumsi. Lihat, di bulan Desember dan bulan Januari, impor batu baranya ngedrop sekali. Pada waktu itu COVID memang waktu itu ditemukan di Desember 2019 ya, diketahui pertama kali. Lalu Februari, Maret, April, impor batu baranya sudah normal, termasuk juga Mei, Juni juga normal. Artinya kebutuhan akan energi untuk pabrik-pabrik, kebutuhan untuk power plant batu bara juga naik, kebutuhan untuk impor-impor baja batu bara naik. Overall kebutuhan energi mereka naik. Kalau kebutuhan energi naik, artinya aktivitas ekonomi sudah berjalan lancar. Ya, aktivitas ekonomi untuk apa? Untuk berproduksi. Nah, kalau Cina sudah berproduksi, ini barang dia ada yang beli kan? Mungkin separuh untuk menutup siklus logistik, siklus distribusi yang tertunda awal tahun, dari akhir tahun awal tahun itu shortage barang-barang Cina sekarang sudah terpenuhi, artinya sudah normal. Ya. Terus ini PMI, China Manufacturing PMI ya, PMI Index. PMI itu indeks Purchasing Manager Index, Purchasing Manager. Jadi lembaga yang menyusun PMI ini, mereka tuh sudah punya list perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar. Mereka komunikasi dengan para manajer purchasingnya, para manajer pengadaannya, entah di perusahaan itu diwakili oleh siapa, tapi kira-kira yang mewakili perusahaan itu disurvei, ditanya tentang kegiatan belanja mereka untuk memenuhi kebutuhan produksi. Nah, kira-kira begitu ya. Pada waktu Februari kemarin drop. Jadi manufacturing index itu kira-kira Februari kemarin, semua pabrik-pabrik di Cina kalau ditanya, udah stop perusahaan kita, pabrik kita nggak ada produksi. Semua bilang begitu. Makanya PMI indeksnya anjlok. Habis tuh bulan Februari. Nah, kemudian Maret, April sudah normal nih, Mei, Juni sudah normal. So, artinya itu untuk mengkonfirm kebutuhan batu bara juga bahwa kegiatannya sudah normal. Sekarang, selanjutnya adalah ekspor. Ekspor Cina